Pernah penasaran nggak sih gimana caranya Google bisa jadi sekaya sekarang? Nah, di pembahasan kali ini, kita bakal bongkar laporan keuangan mereka di tahun 2014, yang angkanya luar biasa banget. Kita akan lihat langsung dari data mereka sendiri, gimana ceritanya mereka bisa sesukses itu. Oke, langsung aja kita lihat angkanya, 18,1 miliar dolar AS. Coba deh renungin sebentar. Angka segede ini bukan buat setahun loh, ini adalah pendapatan mereka hanya dalam satu kuartal, yaitu 3 bulan terakhir di tahun 2014. Gila kan? Angkanya emang fantastis. Pertanyaan berikutnya, jelas, duit sebanyak itu datanya dari mana aja sih? Yuk kita telusuri barang-barang sumber kekayaan mereka. Oke, pertama-tama, kita lihat dulu konteksnya. Biar kita paham, angka miliaran dolar ini bukan cuma sekedar angka besar biasa. Ini tuh cerminan dari pertumbuhan yang pesat banget. Nih, kita bandingkan langsung ya. Di periode yang sama, tahun 2013, pendapatan mereka itu di angka 16,86 miliar dolar. Setahun kemudian, di kuartal 4 2014, angkanya langsung lompat jadi 18,1 miliar dolar. Artinya, ada kenaikan lebih dari 1 miliar dolar hanya dalam setahun. Kenceng banget. Nah, pendapatan yang naik gila-gilaan ini efeknya langsung kelihatan di laba bersihnya. Laba bersih mereka meroket sampai 40% dibanding tahun sebelumnya. Ini jadi bukti kalau mesin uang Google itu bukan cuma gede, tapi juga efisien banget. Sekarang kita masuk ke intinya. Dari mana sih sumber utama duitnya? Jawabannya tentu saja dari raksasa periklanan mereka. Lihat deh angka ini, 89%. Wow, angka ini udah menjelaskan semuanya kan? Bayangin aja, hampir 9 dari setiap 10 dolar yang masuk ke kantong Google waktu itu ya, asalnya dari iklan, benar-benar mendominasi. Jadi jelas banget ya, periklanan itu emang jadi fondasi utama kerajaan Google. Nggak bisa dibantah lagi. Tapi pertanyaannya, apa cuma itu aja sumber kekuatan mereka? Nah, ini pertanyaan yang menarik. Apa Google ini cuma jago di iklan doang? Ternyata ceritanya nggak sesederhana itu. Sekarang, yuk kita intip bintang-bintang baru yang lagi naik daun di luar bisnis pencarian utama mereka. Waktu itu, Chief O Google, Patrick Pickett, ngasih tahu kalau ada 2 bintang baru yang performanya luar biasa, Play Store dan YouTube. Pendapatan dua-duanya ini naik 2 kali lipat, 100% peningkatannya cuma dalam setahun. Jadi, kalau kita totalin semua bisnis lainnya ini, termasuk YouTube dan Play Store, kontribusinya itu 2 miliar dolar. Cuma dalam satu kuartal loh. Ini nunjukin banget kalau Google emang lagi serius ngebangun pilar-pilar bisnis baru, nggak cuma ngandelin iklan. Oke, selain produk yang keren, kesuksesan Google juga datang dari hal lain. Ada yang namanya seni bernegosiasi, atau lebih tepatnya kemenangan-kemenangan strategis yang mereka raih. Dan ada satu langkah cerdas, satu penjualan besar yang ngasih dorongan keuntungan yang signifikan banget buat mereka. Nah, ini dia ceritanya, penjualan Motorola Mobility. Jadi Google kan beli Motorola tahun 2011, terus di tahun 2014 mereka jual lagi ke Lenovo. Dan kesepakatannya ini kelar pas banget di kuartal keempat 2014, jadi hasilnya langsung masuk dan nambahin pendapatan mereka. Dan hasilnya nggak main-main. Dari penjualan Motorola ke Lenovo ini aja, Google dapat untung bersih 740 juta dolar. Untung gede yang langsung masuk ke kas perusahaan. Seperti kata CFO mereka lagi, Patrick Pickett. Ini tuh bukan keberuntungan semata. Ini adalah hasil dari strategi yang tepat dan perhitungan anggaran yang presisi. Semuanya udah dihitung matang-matang. Oke, jadi setelah kita lihat semua kepingan puzzle-nya, yuk kita rangkum biar dapat gambaran utuhnya tentang kesuksesan Google di tahun 2014. Jadi, resepnya kira-kira begini. Pertama, mereka punya bisnis iklan yang super dominan. Kedua, mereka punya anak-anak baru kayak YouTube dan Play Store yang pertumbuhannya gila-gilaan. Ketiga, mereka pinter banget main strategi. Contohnya ya penjualan Motorola itu. Dan terakhir, semua itu didukung sama perencanaan keuangan yang rapi banget. Kalau mau disederhanain lagi, formula sukses Google di tahun 2014 itu ya kombinasi dari 3 hal. Mesin uang utama yang udah kuat, investasi agresif di bisnis-bisnis masa depan, dan manajemen aset yang cerdik. Keren kan? Nah, kita udah lihat nih gimana peta kekuatan Google di tahun 2014. Pertanyaan buat kita semua sekarang, dari semua pilar ini, iklan, YouTube, Play Store, dan lainnya, kira-kira mana yang akhirnya paling menentukan masa depan Google di dekade berikutnya? Coba deh renungkan.